hatred. We're in the Great War now. Ketika Anda melihat simbol salib, apa yang langsung terlintas di benak? Yesus, gereja, kekristenan? Tapi bagaimana jika salib ternyata sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus lahir? Bagaimana jika simbol yang dianggap paling suci oleh umat Kristiani sebenarnya berasal dari kepercayaan pagan, Mesir kuno, bahkan dari ritual penyembahan matahari? Simbol ini telah melintasi peradaban, dari Mesopotamia, Babilonia, hingga Kekaisaran Romawi. Ia diukir di kuil-kuil berhala, dipakai oleh para imam Mesir, bahkan digunakan sebagai jimat pelindung sebelum dikenal sebagai lambang penyaliban. Jadi, apakah salib memang lambang penebusan dosa? Ataukah warisan dari masa silam yang perlahan diadopsi, lalu diubah maknanya? Satu simbol, sejuta makna. Dan di baliknya, sejarah yang tidak semua orang berani mengungkap. Dalam video ini, kita akan mengupas asal-usul salib dengan sudut pandang sejarah, arkeologi, dan teologi. Bersiaplah untuk melihat simbol paling ikonik dalam sejarah umat manusia dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Simbol salib telah lama dianggap sebagai lambang sentral dalam kekristenan. Ia dikenang sebagai alat penyiksaan yang dipakai untuk menyalibkan Yesus Kristus, dan dari sanalah kemudian menjadi simbol pengorbanan, kasih, dan penebusan. Namun, jauh sebelum kekristenan terbentuk, bentuk salib telah digunakan oleh banyak peradaban kuno, dan maknanya sama sekali tidak berkaitan dengan Yesus atau salib Golgota. Dalam peradaban Mesir kuno, simbol Ankh atau salib dengan lingkaran di atasnya dikenal sebagai kunci kehidupan. Ankh menjadi lambang kehidupan kekal dan sering terlihat digenggam oleh para dewa Mesir dalam lukisan atau pahatan kuno. Salib jenis ini digunakan dalam ritual pemujaan terhadap Osiris, Isis, dan Horus, serta dalam ajaran esoterik yang berkaitan dengan reinkarnasi dan perjalanan roh. Di Babilonia dan Sumeria, bentuk salib bersilang juga telah digunakan, dikenal sebagai simbol dewa matahari. Bahkan dalam budaya Indo-Eropa, bentuk serupa salib digunakan untuk melambangkan keseimbangan alam, antara 4 arah mata angin, 4 elemen alam, atau siklus kehidupan. Penemuan arkeologis di lembah Indus, Asia Tengah, dan Eropa prakristen juga menunjukkan bahwa motif salib telah diukir di batu, logam, dan benda pemujaan ribuan tahun sebelum kekristenan ada. Artinya, bentuk salib bukanlah penemuan baru dari kekristenan, melainkan lambang kuno yang secara bertahap diadopsi, diinterpretasi ulang, lalu ditanamkan makna teologis baru dalam konteks keyakinan Kristen. Masuknya simbol salib ke dalam kekristenan juga bukan proses yang instan. Para pengikut awal Yesus, khususnya di abad pertama dan kedua Masehi, tidak menggunakan salib sebagai simbol keimanan mereka. Mereka lebih sering menggunakan simbol-simbol rahasia seperti ikan, Ichthys, gembala, atau jangkar. Semua itu sebagai bentuk penyamaran dari penganiayaan. Simbol salib baru benar-benar populer setelah Kaisar Konstantinus melihat salib cahaya dalam penglihatannya menjelang pertempuran di Jembatan Milvian, tahun 312 Masehi. Setelah kemenangan itu, ia memeluk agama Kristen dan menjadikan salib sebagai lambang resmi Kekaisaran Romawi yang baru beragama Kristen. Maka sejak saat itu, salib tak hanya menjadi lambang keimanan, tetapi juga alat kekuasaan. Tentu, ada perdebatan di antara sejarawan dan teolog tentang apakah penggunaan salib dalam kekristenan merupakan sebuah transformasi spiritual atau bentuk asimilasi terhadap simbol-simbol pagan demi memperluas pengaruh. Yang menarik, dalam Alkitab sendiri, kata salib, crux, lebih sering merujuk pada bentuk hukuman Romawi, sebuah tiang vertikal yang kadang dilengkapi palang horizontal. Namun, teks Injil tidak secara eksplisit menggambarkan bentuk fisik salib seperti yang kita kenal saat ini. Bahkan, beberapa kalangan meyakini bahwa Yesus bisa saja disalibkan di tiang lurus
atau struktur lain yang menyerupai bentuk T. Pertanyaannya kini, jika salib bukan murni berasal dari ajaran Yesus, apakah artinya simbol ini telah dimaknai ulang oleh sejarah? Apakah pemaknaan salib yang kita pahami saat ini merupakan hasil tafsir kekuasaan Romawi dan transformasi budaya? Simbol yang dulu digunakan dalam pemujaan dewa matahari kini menjadi lambang gereja. Simbol yang dulu dikenakan para imam Mesir kini tergantung di leher jutaan orang sebagai lambang keimanan. Sejarah salib adalah bukti bahwa satu bentuk sederhana bisa menyimpan ribuan tahun makna, dari spiritualitas pagan hingga keyakinan monoteistik. Namun di balik kekuatan simboliknya yang universal, salib juga menjadi saksi bisu dari benturan peradaban. Ia melintasi batas geografis dan lintas kepercayaan, dari lembah Sungai Nil ke dataran Mesopotamia, dari reruntuhan Yunani hingga basilika-basilika Eropa. Dan ketika kekristenan tumbuh dari sebuah sekte Yahudi kecil menjadi kekuatan spiritual global, simbol salib menjadi kendaraan utama narasi baru tersebut. Peran Kaisar Konstantinus tidak bisa diabaikan dalam transformasi ini. Dengan mengadopsi salib sebagai lambang kemenangan setelah mimpi gaibnya sebelum pertempuran jembatan Milvian, ia mengukuhkan simbol ini sebagai alat propaganda spiritual dan politis. Dalam waktu singkat, salib menjadi lebih dari sekadar alat eksekusi Romawi. Ia menjelma menjadi lambang kemenangan atas kematian, simbol harapan umat Kristen, serta alat pemersatu kekaisaran yang semakin rapuh. Namun proses pengangkatan salib ini tidak terjadi tanpa perlawanan. Beberapa sekte Kristen awal, seperti kaum Ebionit dan kelompok Gnostik tertentu, justru menolak penekanan pada penderitaan fisik Yesus. Mereka memandang salib bukan sebagai lambang keselamatan, melainkan simbol kekejaman kekuasaan Romawi. Dalam tradisi Gnostik, yang lebih menekankan pada pembebasan jiwa daripada penderitaan tubuh, salib tidak diberi tempat utama dalam doktrin mereka. Ironisnya, seiring berjalannya waktu, salib tidak hanya menjadi simbol spiritual, tapi juga senjata ideologis. Pada era Perang Salib, lambang salib dipakai bukan hanya untuk membela iman, tetapi untuk menjustifikasi perang, penaklukan, bahkan pembantaian. Dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, dari Yerusalem ke Konstantinopel, salib berkibar di atas bendera pasukan yang membawa nama Tuhan, namun juga darah manusia. Simbol yang dulunya dianggap sakral kini menjadi paradoks. Lambang cinta, tapi juga penaklukan. Lambang pengorbanan, namun juga dominasi. Disinilah sejarah salib menyimpan lapisan makna yang tidak tunggal. Ia adalah cermin dari dinamika sejarah manusia, tempat di mana keimanan bertemu kekuasaan, tempat spiritualitas berbaur dengan geopolitik. Dan di era modern, simbol salib masih memainkan peran penting dalam diskursus sosial dan budaya. Ia tidak hanya hadir di dinding gereja, tapi juga dalam perdebatan hak asasi, politik identitas, dan pluralisme agama. Beberapa negara melarang simbol-simbol keagamaan di ruang publik, sementara yang lain menjadikannya bagian dari jati diri nasional. Yang perlu kita renungkan, apakah makna asli salib masih terjaga? Ataukah ia telah dikonstruksi ulang oleh zaman dan ideologi? Apakah ketika seseorang menggenggam salib hari ini, ia sepenuhnya memahami beban sejarah dan kompleksitas simbolik yang dikandungnya? Sebab sesungguhnya, simbol tidak pernah netral. Ia adalah artefak makna, dibentuk oleh budaya, dipertajam oleh sejarah, dan disusupi oleh tafsir yang tak pernah tunggal. Salib bukanlah sekadar dua garis yang bersilangan. Ia adalah tapal batas antara keimanan dan kekuasaan, antara penderitaan dan harapan, antara masa lalu dan makna baru yang terus diperjuangkan. Dan disinilah letak keunikan simbol salib. Ia bukan sekadar artefak kepercayaan, melainkan narasi berjalan tentang bagaimana manusia menafsirkan penderitaan, pengorbanan, dan kekuasaan sepanjang zaman. Simbol ini mengalami perjalanan spiritual dan politik yang kompleks, berubah bentuk, berganti makna, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan penguasanya. Setelah diadopsi oleh kekristenan, salib menjadi titik temu antara teologi dan kekuasaan. Dalam liturgi, ia hadir sebagai lambang keselamatan dan penebusan dosa. Namun di istana, ia digunakan untuk menyatukan wilayah dan menjustifikasi ekspansi. Salib yang dulu mungkin hanya berfungsi sebagai alat hukuman yang hina,
kini telah menjelma menjadi tanda kemenangan rohani, ikon sakral, bahkan identitas peradaban. Pada abad pertengahan, simbol ini tak hanya bersemayam di altar, tetapi juga dibawa ke medan perang. Para ksatria mengenakan salib di dada mereka, mengangkatnya tinggi di atas bendera saat menyerbu kota-kota suci. Di balik teriakan Deus Vult, Tuhan menghendaki, salib digunakan sebagai pembenaran untuk menumpahkan darah atas nama iman. Perang salib tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga luka kolektif yang membentuk persepsi lintas agama hingga hari ini. Namun, perjalanan salib tak berhenti di sana. Di era kolonial, salib ikut dibawa para misionaris Eropa ke berbagai penjuru dunia, Afrika, Asia, Amerika Latin. Ia disandingkan dengan kitab suci di satu tangan dan kekuasaan militer atau ekonomi di tangan lain. Di mata sebagian orang, salib datang sebagai harapan. Tapi di mata yang lain, ia hadir sebagai simbol penjajahan budaya, penghancuran kearifan lokal, dan dominasi kekuatan asing atas tanah mereka. Sejarah salib mencerminkan sisi ganda manusia, harapan dan kekejaman, cinta dan penaklukan. Ia adalah simbol yang telah melalui begitu banyak tafsir, hingga sulit menentukan makna aslinya yang utuh. Sebagian kelompok Kristen kontemporer bahkan berusaha mendekonstruksi makna salib, mengajak umat kembali kepada semangat awal. Bukan sebagai ikon kekuasaan, melainkan sebagai panggilan untuk mengasihi, mengampuni, dan merendahkan hati. Pertanyaannya kini, bagaimana kita memaknai salib hari ini? Apakah ia masih merupakan simbol pengorbanan dan kasih sejati seperti yang diajarkan Yesus? Ataukah telah terjebak dalam kepentingan historis, politik, dan budaya yang membungkusnya dengan lapisan-lapisan makna yang saling bertentangan? Di dunia modern yang semakin plural dan terpolarisasi, simbol-simbol seperti salib sering menjadi titik gesekan. Ia bisa menyatukan, tapi juga memisahkan. Bisa menjadi sumber penghiburan, tapi juga alat diskriminasi jika digunakan tanpa kebijaksanaan. Maka penting bagi kita semua, apapun latar belakang keimanan, untuk memahami akar sejarah simbol-simbol seperti ini. Agar kita tidak hanya mewarisinya secara buta, tapi menyadari kekuatan naratif dan tanggung jawab makna yang kita bawa bersama setiap kali simbol itu ditampilkan. Salib bukan hanya milik satu agama, satu bangsa, atau satu zaman. Ia adalah bagian dari warisan kolektif manusia. Kisah panjang tentang penderitaan dan harapan, kesalahan dan pencerahan, kejatuhan dan kebangkitan. Dan seperti semua simbol besar dalam sejarah, ia menunggu untuk dimaknai ulang oleh generasi baru. Bukan untuk mereduksi makna lama, tapi untuk menyempurnakan pengertian kita. Atas siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita perjuangkan. Dan inilah ironi sejarah yang sering terlupakan. Simbol yang kini dianggap suci oleh miliaran umat manusia, ternyata berasal dari instrumen kematian yang kejam dan hina. Salib dalam masa Romawi adalah bentuk eksekusi paling brutal. Sebuah alat yang diciptakan bukan hanya untuk mengakhiri nyawa, tetapi untuk mempermalukan, menakuti, dan memperingatkan siapapun yang berani melawan kekuasaan. Ia adalah lambang kekalahan mutlak, kehancuran tubuh, dan pelucutan martabat. Namun, dalam perjalanan waktu, simbol ini mengalami transformasi paling radikal dalam sejarah umat manusia. Dari alat penghinaan menjadi lambang kemuliaan, dari tanda hukuman menjadi tanda pengharapan, dari simbol kutukan menjadi simbol kasih yang tak bersyarat. Semua perubahan itu tidak terjadi secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang, penuh perdebatan teologis, dinamika politik, hingga ekspansi budaya yang menyentuh hampir setiap sudut bumi. Jika kita kembali menelusuri jejak sejarah, kita akan menemukan bahwa salib sudah dikenal jauh sebelum kelahiran agama Kristen. Berbagai peradaban kuno menggunakan simbol berbentuk silang atau salib untuk melambangkan matahari, 4 penjuru angin, atau keseimbangan antara langit dan bumi. Dalam kepercayaan Mesir kuno, salib Ansata, Ankh, melambangkan kehidupan abadi. Dalam tradisi Babilonia, simbol salib juga digunakan sebagai lambang kesuburan dan ketuhanan. Dengan kata lain, salib tidak lahir di tangan orang-orang Kristen. Ia adalah warisan peradaban manusia yang kemudian diadopsi, ditafsirkan ulang,
dan diberi makna baru dalam konteks iman kepada Yesus. Sebuah bentuk rekontekstualisasi simbol yang luar biasa, mengangkat sesuatu yang dianggap nista menjadi kudus. Menariknya, ini bukan sekadar perubahan makna, melainkan juga perubahan cara pandang terhadap penderitaan itu sendiri. Bahwa dari penderitaan bisa lahir keselamatan, dari kematian bisa lahir kehidupan. Namun kita juga harus jujur dalam menyikapi perjalanan simbol ini. Dalam sejarah panjang kekristenan, salib juga pernah digunakan untuk hal-hal yang berseberangan dengan nilai-nilai kasih dan pengorbanan. Ia menjadi simbol pemaksaan agama, justifikasi perang suci, dan bahkan pembenaran penjajahan. Dalam perang salib, misalnya, salib menjadi bendera pembawa kematian atas nama iman. Dalam misi kolonial, salib hadir bersama kapal perang dan senjata api. Maka pertanyaannya bukan hanya dari mana asal salib, tetapi juga bagaimana kita memaknai salib hari ini. Apakah salib masih menjadi simbol pengorbanan murni dan cinta universal, seperti yang diajarkan dalam ajaran Yesus? Ataukah ia telah menjadi simbol identitas yang membatasi, membelah, bahkan menghakimi? Apakah ia masih menjadi panggilan untuk melayani dan merendahkan diri, atau justru menjadi lambang superioritas budaya dan teologis? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa ditemukan dalam teks kuno saja, melainkan juga dalam kesadaran manusia modern yang terus berubah. Sebab simbol, sebesar dan sekuat apapun, pada akhirnya hanya bermakna sejauh manusia memaknainya. Dan makna itu tidak pernah statis. Salib seperti sejarah adalah cermin. Ia merefleksikan siapa kita, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Ia bisa menjadi alat pemisah atau jembatan penghubung. Ia bisa menjadi senjata atau pelukan. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Dan ketika kita menatap salib hari ini, di gereja-gereja megah, di leher para penganutnya, dalam karya seni, bahkan dalam simbol negara, kita sesungguhnya sedang menyaksikan sebuah metamorfosis sejarah yang luar biasa. Bukan hanya perubahan bentuk atau makna, tetapi perubahan narasi tentang penderitaan, kekuasaan, dan pengharapan. Salib bukan sekadar peninggalan arsitektur spiritual. Ia adalah simbol yang telah mengarungi samudra waktu, melewati ribuan tahun gejolak dan perubahan. Ia hadir di masa keemasan Kekaisaran Romawi, menyaksikan runtuhnya kota-kota besar, menjadi saksi perang salib, melintasi era kolonialisme, dan kini berdiri tegak di tengah masyarakat modern yang serba kompleks. Namun di balik kekokohan fisiknya, salib menyimpan banyak pertanyaan yang tak selesai. Mengapa simbol yang awalnya begitu kelam, begitu penuh penderitaan, justru menjadi lambang keselamatan? Apakah ini bukti bahwa manusia mampu memberi makna baru atas tragedi, atau justru bentuk pelarian dari kenyataan yang terlalu pahit untuk dihadapi? Sejarah menjawabnya dalam diam. Kita belajar bahwa manusia tidak hanya menciptakan simbol, tetapi juga ditentukan olehnya. Sejarah bukan sekadar cerita tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memilih untuk mengingat, menafsirkan, dan meresapi apa yang pernah ada. Dan dalam kasus salib, kita melihat bagaimana satu bentuk visual bisa mengikat banyak tafsir, dari yang penuh harapan hingga yang menakutkan. Salib, dalam konteks hari ini, lebih dari sekadar identitas agama. Ia telah menjadi medan tarik-menarik antara tradisi dan modernitas, antara iman dan skeptisisme, antara kekuatan spiritual dan realitas politik. Ia bisa menjadi alasan untuk mencintai, tapi juga pernah dijadikan alasan untuk membenci. Semua tergantung siapa yang memegangnya, dan untuk tujuan apa ia diangkat. Dalam setiap zaman, simbol ini diuji. Dalam setiap konteks, ia ditafsirkan ulang. Dan mungkin, justru disitulah letak kekuatannya. Ia tak pernah benar-benar selesai. Ia hidup di tengah ketegangan antara makna lama dan makna baru, antara kisah Yesus dan sejarah manusia. Lalu, apa pelajaran paling besar dari sejarah panjang salib? Bahwa kekuatan sebuah simbol tidak terletak pada bentuknya, tetapi pada nilai yang dilampirkan kepadanya. Bahwa penderitaan tidak selalu menjadi akhir dari segalanya. Bahwa bahkan alat eksekusi paling brutal pun bisa berubah menjadi tanda pengharapan. Jika manusia bersedia memberi makna baru, bukan atas dasar kepentingan,
tapi atas dasar cinta, pengorbanan, dan kemanusiaan. Salib bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin masa kini dan bayangan masa depan. Maka jika kita ingin memaknainya hari ini, kita harus bertanya, apa yang sedang kita salibkan di zaman ini? Nilai apa yang kita pertahankan? Dan mana yang sedang kita korbankan? Karena dalam perjalanan sejarah, setiap simbol akan diuji. Dan ketika waktunya tiba, hanya makna yang jujur dan universal yang akan bertahan. Namun dari semua yang telah kita kupas, satu hal menjadi jelas. Asal-usul salib bukanlah cerita tunggal. Bukan pula kisah hitam putih yang mudah dicerna dalam satu sudut pandang. Ini adalah kisah yang berlapis, penuh paradoks, dan mencerminkan kerumitan perjalanan umat manusia dalam memahami penderitaan, kekuasaan, dan harapan. Salib, dalam bentuknya yang sederhana, menyimpan beban sejarah yang luar biasa. Ia pernah menjadi simbol rasa takut, instrumen penindasan, dan alat untuk menaklukkan tubuh dan jiwa. Tapi lambat laun, dalam konteks yang berbeda, ia diangkat sebagai simbol keteguhan, cinta ilahi, dan pengorbanan tertinggi. Pertanyaannya kini bukan lagi, dari mana asalnya, tapi mengapa ia tetap bertahan hingga hari ini? Dan jawabannya mungkin terletak pada cara manusia membingkai makna penderitaan dalam pencarian akan keselamatan. Simbol-simbol besar selalu bertahan karena mereka menyentuh sisi terdalam dari manusia. Rasa takut akan kematian, kerinduan akan keadilan, harapan akan kebangkitan. Salib mengikat ketiganya dalam satu garis lurus dan satu garis melintang, vertikal ke langit, horizontal ke sesama. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan historis yang menyertainya. Salib pernah menjadi alat legitimasi kekuasaan yang kejam. Ia pernah dikibarkan dalam perang, disematkan pada perisai penjajah, dijadikan pembenar bagi penaklukan, dan bahkan dikomersialkan sebagai komoditas dalam dunia modern. Inilah sisi kelam dari sebuah simbol yang katanya suci. Dan justru di titik inilah kita perlu menyadari bahwa sebuah simbol tidak bisa berdiri sendiri. Ia hanya akan bermakna sejauh perilaku orang-orang yang mengangkatnya. Bila yang memegang salib menebar kasih dan keadilan, maka salib menjadi terang. Tapi bila yang memikulnya menyebar kebencian dan perpecahan, maka salib kehilangan maknanya. Jadi pertanyaan akhir bukanlah tentang sejarah salib semata, melainkan tentang bagaimana kita hari ini di tengah dunia yang terpecah, menjadikan simbol-simbol besar itu sebagai jalan untuk merekatkan kembali kemanusiaan. Apakah kita akan terus menggali masa lalu hanya untuk menghakimi, ataukah untuk belajar dan membangun jembatan pemahaman? Di era ketika simbol semakin mudah dipolitisasi, ketika perbedaan semakin tajam, dan sejarah seringkali dimanipulasi, kita diingatkan. Makna sejati tidak terletak pada bentuk, tapi pada tindakan. Salib, seperti simbol besar lainnya, adalah panggilan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk merenung. Maka, ketika Anda melihat salib lagi suatu hari nanti, di tembok, di leher seseorang, atau bahkan dalam bayang-bayang perdebatan sosial, ingatlah, Anda sedang melihat bukan sekadar lambang agama, tetapi jejak panjang pergulatan manusia dalam memahami penderitaan, pengampunan, dan cinta yang paling dalam. Dan mungkin di sanalah kita bisa menemukan jembatan baru antar keyakinan. Sebuah tempat sunyi, di mana sejarah tidak lagi menjadi pemisah, tapi pengingat bahwa kita semua sedang berjalan menuju cahaya yang sama, meski melalui jalan yang berbeda. Namun satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang beku, mati, dan tak berubah. Ia adalah cermin besar yang mencerminkan siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan kemana kita akan melangkah. Begitu pula dengan simbol salib. Ia tidak pernah berdiri dalam kekosongan. Ia dibentuk oleh zaman, dimaknai ulang oleh manusia, dan terus berubah sesuai konteks budaya serta keyakinan yang melingkupinya. Dari alat eksekusi Romawi yang mengerikan, hingga menjadi simbol iman jutaan orang, salib telah menempuh perjalanan yang luar biasa panjang. Dalam lintasan sejarah itu,
kita bisa melihat dengan jelas betapa manusia senantiasa berusaha mencari makna dari penderitaan, kemenangan dari kekalahan, dan harapan di tengah kehancuran. Kisah salib juga memperlihatkan kepada kita bahwa sejarah agama dan spiritualitas manusia tidaklah steril atau bersih dari konflik. Sebaliknya, sejarah itu penuh percampuran antara iman dan politik, antara wahyu dan kekuasaan, antara keyakinan dan ambisi. Di satu sisi, ia membimbing, di sisi lain, ia menyesatkan. Dan terkadang, semuanya terjadi secara bersamaan. Mengapa ini penting untuk dipahami? Karena dalam dunia yang semakin kompleks seperti sekarang, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan semakin kabur, dan simbol-simbol keagamaan sering dijadikan alat politik atau propaganda, kita harus lebih kritis dan lebih bijak. Kita harus belajar melihat melampaui bentuk fisik, melampaui narasi dominan, dan mencoba memahami akar dari setiap keyakinan dengan cara yang lebih jernih dan manusiawi. Salib, sebagaimana simbol lainnya, akan selalu membawa makna yang beragam. Ia bisa menjadi sumber kekuatan spiritual, tapi juga bisa disalahgunakan sebagai alat penindasan. Ia bisa menginspirasi kedamaian atau justru menyulut peperangan. Dan semua itu bergantung bukan pada kayu atau bentuknya, tapi pada siapa yang memakainya dan untuk tujuan apa. Di akhir semua ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan terus menyembah simbol tanpa memahami esensinya? Apakah kita akan terus memuja bentuk tanpa merenungi makna? Ataukah kita akan mulai menggali kembali akar dari setiap keyakinan dan membangun jembatan antar manusia berdasarkan rasa hormat dan pemahaman? Sejarah salib bukan hanya kisah tentang sebuah alat hukum mati. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang kita semua, yang dalam keterbatasannya mencoba memahami misteri kehidupan dan kematian, surga dan neraka, cinta dan penderitaan. Dan seperti semua kisah besar dalam sejarah umat manusia, kisah ini belum berakhir. Ia terus ditulis hari demi hari dalam tindakan kita, dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam cara kita memahami kepercayaan yang berbeda, dalam cara kita memilih antara kasih dan kebencian. Karena pada akhirnya, simbol sebesar apapun tak berarti apa-apa jika tak diiringi dengan nilai kemanusiaan yang sejati. Namun sejarah tak pernah berhenti hanya di masa lampau. Ia terus bergerak, hidup, dan menjelma dalam realitas zaman. Dan simbol salib, seperti banyak simbol sakral lainnya, telah melewati begitu banyak fase. Dari tempat eksekusi hingga menjadi ikon suci, dari alat kekejaman hingga lambang kasih, dari tanda hukuman hingga panji pengampunan. Semua itu memperlihatkan kepada kita bahwa makna bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dibangun, diuji, diperdebatkan, dan akhirnya diyakini. Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan hari ini bukanlah hanya dari mana asal salib, tapi lebih dari itu. Apa makna salib bagi dunia modern? Apakah ia masih sekadar artefak sejarah? Apakah ia tetap menjadi pusat spiritualitas? Ataukah ironisnya, ia justru telah tereduksi menjadi sekadar dekorasi budaya pop, dicetak pada kaos, liontin, atau arsitektur, tanpa pemahaman akan nilai dan perjuangan yang dahulu menyelimutinya? Dalam sejarah panjangnya, salib telah menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar, penaklukan dan perang salib yang meluluh lantakkan dunia timur dan barat, penjajahan di berbagai benua di bawah panji agama, kebangkitan peradaban dan kejatuhan kekuasaan yang membawa nama Tuhan, namun kadang lupa pada ajarannya. Dan di sisi lain, gerakan-gerakan cinta kasih, perlindungan terhadap kaum tertindas, serta pengorbanan tulus demi sesama manusia yang juga mengatasnamakan salib. Simbol ini begitu kuat karena ia berbicara pada dimensi terdalam manusia, penderitaan, harapan, dan penebusan. Tapi kekuatan itu juga bisa membutakan bila tidak disertai pemahaman yang jujur terhadap sejarahnya. Dan disinilah pentingnya edukasi sejarah yang mendalam. Bukan untuk merendahkan kepercayaan, tapi justru untuk menghormatinya dengan lebih utuh. Jika kita hanya melihat simbol salib dari permukaan, kita akan mudah jatuh dalam pengkultusan bentuk. Tapi bila kita menyelami sejarahnya,
memahami bagaimana ia berevolusi dari masa ke masa, maka kita bisa lebih arif dalam menyikapi perbedaan, lebih bijak dalam memandang iman, dan lebih dalam memaknai hidup. Perjalanan salib mencerminkan perjalanan umat manusia dalam mencari makna. Ia adalah kisah tentang transisi dari kegelapan menuju terang, dari kebrutalan menuju belas kasih, dari kehancuran menuju harapan. Tapi di balik semua itu, salib juga menantang kita. Apakah kita hanya akan menjadi pewaris simbol, ataukah kita juga akan menjadi penjaga maknanya? Dalam dunia yang penuh kebingungan, konflik, dan polarisasi seperti hari ini, mungkin yang lebih kita butuhkan bukan sekadar simbol yang menggantung di dinding, tetapi makna yang tertanam dalam hati, tentang pengampunan, tentang pengorbanan, dan tentang cinta yang melampaui batas agama, ras, dan bangsa. Karena pada akhirnya, yang memberi makna pada salib bukan sejarahnya semata, tapi pilihan manusia hari ini dalam bagaimana kita hidup, memperlakukan sesama, dan menempatkan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Namun sejarah tak pernah berhenti hanya di masa lampau. Ia terus bergerak, hidup, dan menjelma dalam realitas zaman. Dan simbol salib, seperti banyak simbol sakral lainnya, telah melewati begitu banyak fase, dari tempat eksekusi hingga menjadi ikon suci, dari alat kekejaman hingga lambang kasih, dari tanda hukuman hingga panji pengampunan. Semua itu memperlihatkan kepada kita bahwa makna bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dibangun, diuji, diperdebatkan, dan akhirnya diyakini. Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan hari ini bukanlah hanya dari mana asal salib, tapi lebih dari itu, apa makna salib bagi dunia modern? Apakah ia masih sekadar artefak sejarah? Apakah ia tetap menjadi pusat spiritualitas? Ataukah, ironisnya, ia justru telah tereduksi menjadi sekadar dekorasi budaya pop, dicetak pada kaos, liontin, atau arsitektur, tanpa pemahaman akan nilai dan perjuangan yang dahulu menyelimutinya? Dalam sejarah panjangnya, salib telah menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar. Penaklukan dan perang salib yang meluluh lantakan dunia timur dan barat. Penjajahan di berbagai benua di bawah panji agama. Kebangkitan peradaban dan kejatuhan kekuasaan yang membawa nama Tuhan, namun kadang lupa pada ajarannya. Dan di sisi lain, gerakan-gerakan cinta kasih, perlindungan terhadap kaum tertindas, serta pengorbanan tulus demi sesama manusia yang juga mengatasnamakan salib. Simbol ini begitu kuat karena ia berbicara pada dimensi terdalam manusia, penderitaan, harapan, dan penebusan. Tapi kekuatan itu juga bisa membutakan bila tidak disertai pemahaman yang jujur terhadap sejarahnya. Dan disinilah pentingnya edukasi sejarah yang mendalam, bukan untuk merendahkan kepercayaan, tapi justru untuk menghormatinya dengan lebih utuh. Jika kita hanya melihat simbol salib dari permukaan, kita akan mudah jatuh dalam pengkultusan bentuk. Tapi bila kita menyelami sejarahnya, memahami bagaimana ia berevolusi dari masa ke masa, maka kita bisa lebih arif dalam menyikapi perbedaan, lebih bijak dalam memandang iman, dan lebih dalam memaknai hidup. Perjalanan salib mencerminkan perjalanan umat manusia dalam mencari makna. Ia adalah kisah tentang transisi dari kegelapan menuju terang, dari kebrutalan menuju belas kasih, dari kehancuran menuju harapan. Tapi di balik semua itu, salib juga menantang kita. Apakah kita hanya akan menjadi pewaris simbol, ataukah kita juga akan menjadi penjaga maknanya? Dalam dunia yang penuh kebingungan, konflik, dan polarisasi seperti hari ini, mungkin yang lebih kita butuhkan bukan sekadar simbol yang menggantung di dinding, tetapi makna yang tertanam dalam hati, tentang pengampunan, tentang pengorbanan, dan tentang cinta yang melampaui batas agama, ras, dan bangsa. Karena pada akhirnya, yang memberi makna pada salib bukan sejarahnya semata, tapi pilihan manusia hari ini dalam bagaimana kita hidup, memperlakukan sesama, dan menempatkan kemanusiaan di atas segala perbedaan. Namun di balik segala kerumitan sejarah yang menyertai salib, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar yang kerap diabaikan oleh narasi-narasi dominan. Mengapa sebuah alat eksekusi yang pada zamannya dianggap simbol kehinaan,
justru berubah menjadi lambang keselamatan dan pengharapan? Jawabannya tidak semata-mata bersandar pada iman atau dogma, melainkan juga pada kekuatan budaya dalam membentuk makna. Sebuah proses panjang di mana masyarakat, institusi, dan kekuasaan bekerja bersama, mengukir narasi, membentuk keyakinan, dan menanamkannya dalam memori kolektif umat manusia. Salib adalah contoh konkret dari bagaimana simbol bisa dibaptis oleh sejarah. Ia lahir dari peradaban pagan, digunakan oleh kekuasaan Romawi untuk menegaskan dominasi, kemudian diambil alih oleh para pengikut Yesus yang percaya bahwa penderitaan itu bukan akhir, melainkan awal dari pembebasan. Namun, seiring berjalannya waktu, salib bukan hanya menjadi lambang spiritual, ia juga menjadi alat politik. Di masa Perang Salib misalnya, simbol ini dipakai sebagai justifikasi untuk menumpahkan darah atas nama Tuhan. Di era kolonialisme, salib digunakan sebagai alat penetrasi budaya, dibawa oleh para misionaris ke tanah-tanah jauh, seringkali berdampingan dengan penjajahan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salib adalah salah satu simbol paling kompleks dalam sejarah peradaban manusia. Dan hari ini, ketika kita hidup dalam dunia yang serba cepat dan visual, salib kerap dijumpai sebagai aksesori, logo, atau bahkan elemen design mode. Tapi ironisnya, semakin ia tersebar luas, semakin banyak pula orang yang kehilangan pemahaman mendalam tentang sejarah dan makna aslinya. Dalam banyak kasus, ia berubah dari simbol sakral menjadi sekadar ornamen komersial. Inilah mengapa penting bagi kita untuk kembali menggali asal-usulnya. Bukan untuk meragukan iman orang lain, tetapi untuk memahami bahwa setiap simbol besar membawa beban sejarah, identitas, dan konflik. Dengan mengenalnya lebih dalam, kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menilai dunia di sekitar kita. Salib bukan hanya tentang kayu yang berdiri tegak dan melintang. Ia adalah persimpangan antara kepercayaan dan kekuasaan, antara spiritualitas dan sejarah, antara pengorbanan dan ambisi manusia. Ia bukan milik satu agama, melainkan milik sejarah yang tak bisa dihapus. Dan mungkin, dalam perenungan yang jujur, kita akan sampai pada satu kesadaran, bahwa simbol apapun bentuknya selalu netral. Manusialah yang memberi makna yang bisa menjadikannya sumber cahaya atau alat kegelapan. Maka dari itu, ketika kita melihat salib hari ini, baik di menara-menara gereja, di leher para pemeluknya, maka atau bahkan di industri fashion dan pop culture, kita sebenarnya sedang menyaksikan jejak panjang pergulatan manusia dalam memberi makna terhadap simbol. Kita sedang menyaksikan bagaimana sejarah dan kepercayaan saling berkelindan, bagaimana kekuasaan dan spiritualitas saling merebut ruang dalam memaknai satu bentuk fisik yang sama. Salib bukanlah sekadar peninggalan arkeologis atau lambang agama semata. Ia telah menjadi ruang kosong tempat umat manusia menggantungkan harapan, ketakutan, perjuangan, bahkan luka-luka sejarah. Namun, disinilah ironi itu muncul. Banyak yang memakainya tanpa mengetahui akar sejarahnya. Banyak yang menganggapnya kudus, tapi tidak memahami bahwa sebelum menjadi lambang penyelamatan, ia adalah alat penyiksaan paling kejam yang dikenal oleh Kekaisaran Romawi. Ia digunakan untuk mempermalukan, menghukum, dan menaklukkan. Sebuah simbol yang begitu paradoks, yang berubah dari alat penderitaan menjadi tanda penebusan. Pertanyaannya sekarang, bukan hanya tentang siapa yang pertama kali menciptakan salib, atau dari agama mana ia berasal, melainkan apa arti sebenarnya dari simbol yang kini telah menjelma jadi ikon lintas zaman dan lintas peradaban ini. Apakah kita mampu menelaah simbol-simbol dalam hidup kita secara kritis dengan penuh kesadaran sejarah dan makna? Atau justru kita terus mengulang pola yang sama? Menerima simbol karena diwariskan, mengagungkannya tanpa pemahaman, bahkan menggunakannya untuk menjustifikasi perpecahan dan kekerasan? Karena sejatinya, setiap simbol bisa menjadi alat pemersatu atau senjata pemecah belah, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Dalam tangan yang penuh kasih dan pengetahuan, salib bisa menjadi pengingat tentang pengorbanan dan pengampunan. Tapi dalam genggaman kekuasaan yang buta sejarah, ia bisa berubah menjadi alat dominasi dan dogma. Inilah pentingnya menyelami sejarah, agar kita tidak hanya mewarisi bentuk, tetapi juga memahami substansi.
agar kita tidak hanya mempercayai simbol, tapi juga memahami bagaimana dan mengapa simbol itu muncul. Dan pada akhirnya, bukan salib, bukan pula bentuk atau lambang apapun yang akan menyelamatkan manusia, tetapi sikap hati, kedalaman akal, dan kesadaran nurani yang menuntun kita untuk terus menggali kebenaran. Meski pahit, meski bertentangan dengan yang selama ini diyakini. Karena kebenaran tidak lahir dari warisan semata. Ia lahir dari keberanian untuk bertanya, untuk belajar, dan untuk melihat dunia bukan hanya dari satu jendela. Dan ketika kita menengok ke belakang, ke masa ketika salib hanyalah 2 batang kayu biasa, lalu dipilih sebagai alat eksekusi dalam sistem brutal Kekaisaran Romawi, kita sebenarnya sedang menyaksikan ironi besar peradaban. Simbol penderitaan itu kini menjadi lambang keselamatan. Simbol ketakutan itu kini menjadi tanda harapan. Simbol kematian itu kini dirayakan sebagai lambang kehidupan kekal. Namun transformasi makna ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia tumbuh bersama dengan konflik teologis, perebutan kekuasaan, konsili-konsili gereja, dan pergolakan politik yang membentuk wajah agama Kristen hingga saat ini. Salib tidak lahir di tengah kesepakatan damai. Ia tumbuh di atas reruntuhan kontroversi sejarah, di tengah persimpangan antara keyakinan dan ambisi manusia. Pertanyaannya kini bukan hanya, apakah salib berasal dari ajaran Yesus, tapi lebih dalam lagi. Apakah salib hari ini benar-benar mewakili semangat awal ajaran kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati? Ataukah ia telah menjadi semacam ikon budaya yang kehilangan makna sejatinya? Simbol tidak pernah netral. Ia hidup karena ditafsirkan, ia kuat karena dipercaya, dan ia bisa disalahgunakan jika tak dipahami secara utuh. Disitulah pentingnya menyelami akar sejarah, agar kita tidak hanya mewarisi kepercayaan, tapi juga memahami perjalanan panjang yang membentuknya. Karena sejatinya, sejarah adalah cermin. Ia tidak selalu memantulkan gambaran yang indah. Tapi justru dalam ketidaknyamanan itulah, kita bisa tumbuh. Kita bisa memaknai ulang keimanan dengan lebih jernih. Bukan sekadar membela simbol, tapi meresapi nilai-nilai yang lebih dalam dari sekadar bentuk. Dan kini, kita sebagai generasi yang hidup di abad penuh informasi, punya tanggung jawab moral dan spiritual untuk tidak sekadar menerima apa yang diwariskan, tapi mengkajinya. Menggali sumber-sumber awal, menyusun ulang pemahaman, membangun keimanan bukan di atas simbol, tapi di atas kesadaran. Sebab pada akhirnya, iman yang tumbuh dari kesadaran jauh lebih kuat daripada keyakinan yang lahir dari ketidaktahuan. Mungkin salib bukan berasal dari Yesus, mungkin salib telah dipinjam dari budaya lama, tapi apakah itu mengurangi esensi spiritual bagi yang meyakininya? Tentu tidak, selama pemaknaannya dilandasi oleh pengetahuan dan kerendahan hati. Dan bagi kita semua, apapun latar kepercayaan kita, kisah salib ini adalah pelajaran besar, bahwa simbol-simbol yang kita pegang hari ini selalu memiliki sejarah panjang dan kompleks yang patut ditelaah, bukan ditelan mentah-mentah. Semoga dari kisah ini, kita bisa belajar untuk menjadi umat yang lebih sadar, lebih kritis, tapi tetap rendah hati dalam mencari makna sejati. Di balik setiap lambang, di balik setiap keyakinan, dan di balik setiap lembar sejarah yang selama ini tertutup kabut waktu. Namun ada satu fakta yang seringkali mengejutkan banyak orang. Simbol salib tidak muncul pertama kali dalam tradisi Kristen. Jauh sebelum Yesus disalibkan oleh Kekaisaran Romawi, bentuk salib sudah digunakan oleh banyak peradaban kuno sebagai simbol keagamaan, spiritualitas, atau bahkan kekuasaan. Bangsa Mesir kuno, misalnya, memiliki simbol bernama Ankh, salib yang memiliki lingkaran di bagian atas. Ankh melambangkan kehidupan abadi dan sering terlihat dalam tangan para dewa Mesir atau diukir pada dinding kuil dan makam para Firaun. Di Babilonia dan Sumeria, bentuk salib juga muncul dalam bentuk simbol langit dan matahari yang digunakan dalam pemujaan terhadap dewa-dewa alam semesta. Dalam konteks ini, salib bukanlah simbol penderitaan, melainkan lambang kosmis yang menghubungkan dunia atas dan bawah, timur dan barat. Suatu tanda universal tentang keseimbangan dan kekuatan abadi. Kemudian,
Dalam budaya Yunani kuno, bentuk salib, khususnya versi silang diagonal yang dikenal sebagai Crux Decussata atau salib Saint Andreas, juga dikenal sebagai simbol yang digunakan dalam berbagai ritual mistik dan lambang perlindungan. Ketika Kekaisaran Romawi menjadikan penyaliban sebagai metode eksekusi yang brutal, salib mulai diasosiasikan dengan kematian yang hina dan mengerikan. Metode ini diperuntukkan bagi budak, pemberontak, dan penjahat paling keji. Dalam sejarah, penyaliban bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga pesan politik, bahwa siapapun yang menentang kekuasaan Roma akan dihukum secara terbuka dan memalukan. Namun justru dalam tragedi itu, simbol salib berubah makna secara radikal dalam konteks kekristenan. Setelah Yesus disalibkan, para pengikutnya lambat laun mulai melihat salib bukan lagi sebagai alat kematian, tetapi sebagai simbol pengorbanan, kasih, dan penebusan dosa. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah sejarah penuh misteri dan makna di video berikutnya.